Ya, baru-baru ini saya bikin tampilan kayak gini ya, website tapi ada kayak efek saljunya gini ya, bulat-bulat warna putih gitu. Ada yang transparan, ada yang enggak transparan, random ya. Ini kelihatannya random ya, tapi sebenarnya ini tuh enggak terlalu random sebenarnya. Nah, jadi misalnya ini saya punya sebuah project ya, dimana kita perhatikan komponen ini aja ya. Komponen ini tuh yang mana sih? Ya inilah komponennya, itu inilah kotak yang ada gambarnya ini. Ya, style ini, tulisan ini, teks ini nggak usah dipedulikan dulu ya. Background image juga nggak usah dipedulikan dulu. Saya yakin teman-teman udah pada jago, udah ngerti caranya bikin background image kan gitu. Kita mau fokus di saljunya ini aja ya. Ini video ini ya, saya harap bisa jadi catatan buat saya pribadi ya, suatu saat ketika mau bikin fitur yang mirip-mirip kayak gini, itu saya masih ingat. Atau kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih canggih, bisa kasih tahu aja ya. Kebetulan ini saya pakai HTML, CSS sama JavaScript ya untuk membuat efek saljunya ini. Kebetulan pakai React ini. Nah, jadi nggak murni JavaScript murni ya, tetapi ada React-nya. Nah, untuk membuat komponen salju ini kita harus pergi ke komponen namanya snowfalling ini ya. Saya kasih nama snowfalling. Nah, yang pertama yang ada di komponen ini adalah dua local state ya, berupa window width sama window height ya. Nah, ini tuh maksudnya seperti namanya ya, ini tuh mendeteksi lebar dari window ini ya, sama tinggi dari window ini. Nah, ini secara default saya bikin 1300 sama 768 ya, karena ini default ukuran layar laptop pada umumnya kan gitu. Nah, terus di sini ada use effect ya, dimana use effect ini fungsinya untuk ngeset si width sama height-nya. Jadi gini, memang secara default emang isinya kayak gini ya value-nya, tetapi kalau misalnya usernya buka di mobile atau usernya buka di layar yang lebih besar, maka ini akan berubah ya angkanya sesuai dengan layar usernya ketika use effect gitu, atau ketika mounted atau ketika halamannya dibuka. Nah, kemudian selanjutnya kode selanjutnya adalah variabel ini ya, snow atau snow, isinya array. Array ini isinya nanti bakalan number ya, array of number nanti. Nah, cara ngisi numbernya kayak gini, saya pakai for ini ya. Teman-teman kalau misalnya punya cara yang lebih canggih, silahkan kasih tahu aja ya. Jadi gini, for ini ya, perulangan ini akan diulang sebanyak ini. Width-nya ini atau lebar window-nya ini berapa pixel, kita harus tahu dulu. Misalnya 1300 misalnya. 1300 nanti dibagi 25 ya. Jadi looping-nya itu sejumlah 1300 dibagi 25. Kalau kita buka kalkulator ya, misalnya 1300 bagi 25, artinya di looping 52 kali. Kenapa sih ini harus di looping 52 kali? Nah, nanti saya jelaskan ya. Pokoknya nanti di array ini ya, isinya 25 elemen ya, yang isinya angka dari 0 sampai 24 gitu ya kan, array of number jadinya ini. Nah, terus di dalam sini simple aja ya, HTML-nya simple aja ya. Pertama dia posisinya absolute ya, inset 0 ini artinya ini ya, top right bottom left posisinya itu sorry ya, tadi ada balapan motor ya di depan rumah. Jadi posisinya itu memenuhi layar ya, memenuhi layar kayak gini ya, atau memenuhi elemennya yang relatif, parent-nya gitu, yang relatif. Misalnya ini kan parent-nya kan relatif ya, jadi dia memenuhi parent-nya. Tapi kebetulan parent-nya juga memenuhi satu layar, jadi si snowfalling ini juga memenuhi satu layar gitu. Nah, kemudian dia punya display flex ya, gap X ini artinya kolom gapnya 1 rem atau 16 pixel ya. Jadi jarak antar saljunya ini 16 pixel nih, kanan kiri ya.
Kemudian overflow hidden. Jadi overflow hidden ini fungsinya supaya kalau saljunya itu penuh ya di samping sini atau di samping kanan sini memenuhi layar ya, dia itu akan di hide ya. Jadi nggak perlu scroll kanan kiri ya, scrollnya atas bawah aja. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini ada titik-titik saljunya ya, yang di looping sebanyak 52 kali tadi ya, kurang lebih. Ya. Nah, jadinya ini sebenarnya ada 25 salju yang berjatuhannya gitu teman-teman. Ini emang sengaja saya bagi 25 ya gitu, supaya saljunya itu nggak terlalu banyak gitu, nggak di looping sampai 1300 gitu. Nah, itu angka 25 ini dapat dari mana ya, ini ngarang aja saya supaya nggak terlalu banyak gitu. Saya ngetes gitu, dari 100 masih terlalu banyak, dibagi 25 ternyata cukup ya. Oke, terus ini tadi itu kan snow ini kan array of number ya, yang isinya 52 elemen. Jadi snow ini, komponen snow ini di looping jadi 52 komponen gitu. Nah, komponen snow ini menerima 2 prop ya, yaitu window hidnya tadi ya, sama is event. Nah, is event ini fungsinya itu untuk untuk mendeteksi aja elemen indeks yang sekarang ini itu genap atau enggak gitu. Untuk apa? Nah, itu sebenarnya fungsinya untuk ini ya, yang genap nanti transparan, nanti yang ganjil nanti warna putih, atau sebaliknya kayak gitu. Nah, ini kalau ini sekarang ini saya bikin ini ya. Jadi kalau misalnya genap ya, kalau misalnya genap dia warna putih, kalau misalnya ganjil dia warnanya agak transparan ya, atau opacity-nya 50% atau 0,5. Jadi kan sebenarnya ini kan ada n index persen 2, artinya n index ini habis enggak kalau dibagi 2 gitu kan. Nah, kalau 0 ya, kalau 0 artinya dia kan genap ya, tapi kalau 1 misalnya ada sisa 1 gitu, nah itu artinya ganjil ya kan. Ini harusnya bukan is even ya, tapi is out nih sebenarnya, harusnya is out ya, out gini ya. Jadi kalau ganjil ya, kalau ganjil dia agak transparan, kalau genap dia itu warna putih gitu ya, itu yang benar. Ini cuma masalah bahasa aja, tapi sebenarnya nggak terlalu penting karena fungsinya itu tadi kan untuk supaya ada yang putih ada yang transparan gitu aja kan. Nah, kita sekarang pergi ke komponen snow ini ya, yang kebetulan komponen snow ini ada di file yang sama di bawah ini ya. Ini propnya cuma 2, menerima number semua ya. Kemudian di sini dia punya local state namanya margin top. Yang pertama dia itu isinya 1 ya. Nah, terus gini, ini kan ada use effect nih ya kan. Jadi ketika komponennya udah di render ya, itu use effect ini kan jalan nih. Yang pertama yang akan dilakukan si use effect ini adalah dia itu akan generate random number ya teman-teman, atau angka random gitu. Dia akan generate angka random ya, yang minimal angkanya 1, tapi maksimal adalah window height atau tinggi dari layar ini 768 kurang lebih ya, 768 ya, 768 kurang lebih. Nah, nanti ya random number tadi ya, antara angka 1 sampai 768 nanti ditaruh di sini ya, taruh di sini nih gitu. Jadi dengan kata lain, setiap komponen ini ya mempunyai margin top yang beda-beda ya, mempunyai margin top yang random gitu ya. Jadi mungkin ada yang di atas sendiri, ada yang di sini, ada yang di bawah sendiri, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, atau mungkin ada yang di bawah sini ya, lebih dari 768 mungkin, lebih dari layarnya ini maksudnya gitu, bukan lebih dari 768 tapi lebih dari layar ini gitu mungkin ya. Terus itu untuk
dua kode ini kan ya. Nah, terus selanjutnya yang akan dilakukan use effect ini adalah ini. Dia itu akan bikin interval ya. Teman-teman nggak usah bingung dulu kenapa set interval ini disimpan di dalam sebuah variabel ya, karena secara sederhana ya, kalau misalnya nih ya, komponen kita ini unknown ya, atau destroyed, atau tidak ditampilkan lagi komponennya, udah dihancurkan komponennya di life cycle hook-nya ya, itu dia intervalnya itu mau saya hilangkan gitu, supaya interval ini nggak jalan terus ya, komponennya udah nggak ada tapi intervalnya jalan terus. Nah, saya nggak mau kayak gitu ya teman-teman, jadinya makanya saya set interval ini saya simpan di dalam variabel ya, kemudian di use effect ini ya dikasih return, yaitu clear interval gitu, returnnya ini tadi variabel ini yang di clear gitu. Nah, di set interval ini ya, set interval ini seperti komentar yang ada di sini kan, yaitu ngebikin menambah margin top ini jadi 1 ya, setiap 10 milisecond gitu. Ini harusnya ditaruh di sini. Harusnya ditaruh di sini ya. Ini set random margin top ini. Gitu garisnya. Nah, jadi gitu. Setiap 10 milisecond dia itu margin topnya ditambah 1. Fungsinya untuk apa? Supaya saljunya ini turun ke bawah ya, karena margin topnya nambah 1 pixel terus gitu. Dia turun ke bawah dia gitu. Nah, kenapa dia tuh jalannya bisa smooth kayak gini ya? Yaitu karena saya pakai CSS ya. Di global CSS-nya saya bikin kayak gini. Semua elemen itu dia punya transition duration 300 milisecond ya. Jadi smooth ya. Kalau gerak dia itu smooth gitu. Oke. Nah, di dalam set interval ini ya, yang tadi saya jelaskan, dia akan menambah margin top 1 ya. Tetapi ya, di sini kan ada pengkondisian ya teman-teman. Di sini ada pengkondisian di mana jika number atau previous state atau margin top yang sebelumnya itu udah lebih dari 798 ya, atau window height-nya tadi ya, itu dia kembali ke 1. Jadi dia kembali ke 1 dia itu ya, artinya dia saljunya kalau udah melebihi layar ya, dia akan kembali ke atas lagi gitu. Nah, terus di sini yang di bawahnya ini ada use effect lagi ya teman-teman. Jadi di dalam satu komponen kan kita bisa bikin use effect lebih dari 1 ya, tergantung kegunaannya, santai aja. Nah, di sini use effect ini fungsinya untuk ngecek aja ya teman-teman. Kalau misalnya margin top udah lebih dari atau sama dengan window height ya, dia itu ditaruh di atas sendiri. Saljunya ditaruh di atas sendiri atau di reset ya, jadi angka 1 lagi. Ini kayaknya nggak perlu ini ya, kayaknya nggak perlu ini. Coba saya komentarin dulu ya teman-teman, harusnya ini codingan ini nggak perlu ya. Mungkin saya salah mungkin ya. Coba ini sih kita refresh ya, kita lihat ya, kita tunggu dulu ya. Ada error nggak nih? Kalau di konsol log sih nggak ada error ya. Dan kalau misalnya kita lihat sih saljunya aman-aman aja ya, aman-aman aja, jalan terus ya. Oke. Nah, jadi ini nggak perlu ya teman-teman, kode ini nggak perlu, komentarnya pindah taruh di situ, kode ini nggak perlu. Nah, sekarang HTML-nya ini cuman kotak warna putih aja ya, kotak warna putih, tetapi border radiusnya 999 pixel ya, jadinya dia bulat ya. Inilah saljunya, div warna putih itu aja. Dimana di sini ada width sama height ya 8 pixel, kemudian ada border radius tadi, background white ya, di sini opacity-nya. Nah, ada stylenya juga ya. Ini oh iya ya, ini ada margin top nih. Nah,
margin top ini memang wajib ya, dari sini ini kan harus ditaruh di sini. Nah, cuman ini transition durationnya, sorry tadi saya salah ya, ternyata ini transition durationnya saya bikin 0 ya, kayaknya ini dibikin 0 gini doang bisa. Nah, kenapa sih nggak bisa ternyata ya. Nah, kenapa sih kok transition duration ini dibikin 0 gitu? Kenapa nggak dibiarin aja kayak ini tadi ya, 300 milisecond? Karena gini teman-teman, kalau misalnya ini nggak dikasih ya, coba ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau misalnya ini nggak dikasih, nanti ketika dia kembali ke atas itu dia nggak smooth, dia terlalu smooth ya, bukan nggak smooth, terlalu smooth. Jadinya kayak gini, dari yang awalnya di bawah sendiri, nanti dia akan ke atas sendiri kan harusnya. Tapi karena setiap 10 milisecond dia ditambah terus, jadinya ujung-ujungnya di sini, jadi kayak mantul gitu ya bolanya, saljunya kayak mantul gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen animasi kayak gini ya silakan ya, tapi saya nggak pengen kayak gini animasinya saljunya, makanya saya bikin transition durationnya itu 0 aja gitu kan. Ini kan style, inline style ini kan akan menempa global CSS ini gitu, khusus elemen ini aja ya, khusus saljunya kayak gitu kurang lebih ya, untuk membuat salju pakai JavaScript, HTML, CSS sama React.js ya. Oke, sampai jumpa.